paling tidak jenengan punya ID seperti saya yang ditetapkan oleh tempat apa namanya tempat jenengan memandu. Nah, itu harus sudah ada ID-nya. Usahakan ID ini bisa dikenali. Gitu, okay? Nah, kalau saya memang kan saya pemandu umum, jadi saya sebagai pemandu sudah dibekali seperti ini. Dan ini terintegrasi dengan Kementerian Pariwisata, artinya data saya, nama saya, semuanya detail tentang saya itu bisa ditemukan di Kementerian Pariwisata. Nah, jadi saya sebagai pemandu Jogja dengan lisensi nomor sekian sudah ada. Begitu juga jadi ketika hotel itu digunakan dalam pemanduan. Mungkin kalau nggak baik kan ketemunya storytelling ya, enak storytelling. Nah, kalau ini sebetulnya cenderung ke attitude, SOP dan etika ketika jenengan bekerja. Monggo kalau mau dipraktekkan ya silakan. Atau jenengan sudah biasa melakukan itu atau mau dicontohkan ke rekan-rekan yang lain, monggo silakan. Untuk lebih baiknya Pak. Ya untuk contohnya gitu loh. Nanti biar besok kalau ada kan bisa melaksanakan gitu loh Pak, daripada tindakan memberikan contoh. Artinya kode etik itu paling tidak pribadi kita sendiri, termasuk dari pakaian, dari sikap, attitude, bahasa dan penyampaian itu juga harus artikulasinya jelas. Nah, itu kan jenengan sudah biasa nih, kalau dari desa wisata kan sudah paham ya. Nggak mungkin toh jenengan misalkan memandu itu nggak kausan, ada cabai kan nggak mungkin. Itu sudah diterapkan, artinya SOP-nya sudah jelas. Nah, tinggal jenengan aja, misalkan memberikan contoh ke saya. Sebagai contoh gini, jenengan akan terima tamu 1 minggu lagi kira-kira 50 orang. Nah, silahkan jenengan apa yang harus dipersiapkan. Monggo kalau ada yang bisa paham silahkan. Nah. Ya, salah satu. Salah satu sekarang. Salah satu. Sebagai contoh praktek. Iya. Saya ngabari jenengan, misalkan Mas, besok ada 50 orang masuk ke tempatnya jenengan. Nah, tolong disiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya saya tidak mendeskripsikan seperti apa, tapi paling tidak apa saja yang harus jenengan siapkan. Nanti silahkan soundingkan ke saya, termasuk guide-nya siapa, akomodasinya apa saja, yang disiapkan itu apa saja. Nah, itu jenengan terangan saya. Monggo, runtutannya piye? Yang pertama mungkin dikonfirmasi terlebih dahulu untuk kategori pesertanya apakah lansia atau anak-anak atau mungkin usia berapa. Jadi bisa kemudian nanti untuk identifikasi lebih lanjutnya dapat dipersiapkan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Misal kita menyesuaikan dengan toiletnya juga, terus nanti untuk paket wisatanya juga seperti apa kita juga bisa menyesuaikan. Misal tadi katakanlah membatik, ketika nanti ada datang anak-anak maka nanti untuk pelatihan membatiknya tidak sampai untuk di bagian untuk bermain dengan api seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu mempersiapkan untuk ketika peserta datang adalah untuk parkiran. Jadi jangan sampai nanti untuk parkiran dari misal kendaraan yang dipakai adalah bis, jangan sampai nanti untuk bis itu parkir terlalu jauh dari lokasi yang sudah disepakati. Itu selanjutnya ketika nanti peserta sudah sampai, yang perlu dipersiapkan adalah snack sebagai welcome drink. Kemudian untuk mungkin dari 50 orang tersebut nanti juga perlu disesuaikan setiap berapa jumlah guide yang memang ideal untuk 50 orang. Jangan sampai nanti satu orang guide bisa memegang terlalu banyak orang. Kemudian dipersiapkan juga konsumsi untuk makan siang dan sebagainya. Dan mungkin yang terakhir perlu juga dipersiapkan terkait dengan mungkin nanti ketika sudah selesai bisa Oke.
Oke, jadi sedikit koreksi ya Mas. Artinya gini, ketika jenengan dapat info, Mas saya ada grup 50 orang, oke. Lalu sudah ditanyakan siapa saja Pak, jumlah pesertanya berapa dan apa saja kebutuhannya. Saya terangkan, Mas ini dewasanya ini kurang lebih sekitar 20 orang, sisanya anak-anak dan yang lainnya ada beberapa yang mungkin ada kebutuhan khusus. Oke, nah setelah itu jenengan dipakai note, dicatat. Nah setelah dapat notif dari saya, dari pihak biro maksudnya, jenengan catat. Nah lalu setelah catat semua kebutuhannya apa saja, siap, jenengan mendelegasikan siapa saja yang akan